fucking with him. What are you? I'm just fucking with you. Stop it! Film ini diperkenalkan artis kondang Karina sedang naik-naiknya bernama Rini Halo. Anak satu-satunya bernama Jeff. Petaka akan dimulai setelah salah satu seseorang teledor dalam melakukan pekerjaannya. Castle Terracing 13, take 33. We lost the neutral! Kisah langsung dibawa ke pemakaman Rini dengan dihadiri banyak wartawan. Sherry di kawasan ini juga ikut membantu menertibkan bernama Gus Gilbert. Ayah dari Jeff bernama Dr. Matthew, biasa dipanggil Chess. Come on, folks. Let's keep it back. Show a little respect in the house. You plan on staying full time? I'm trying to get to LA. Start things over. Deepest regrets. Diperlihatkan kediaman dari Cash. Jeff masih belum ikhlas tentang kepergian ibunya, makanya ia kekeh ingin menyimpan semua barang-barang peninggalan ibunya di rumah baru. Walaupun jumlahnya tidak sedikit, diperkenalkan Marjorie, kita panggil Mar aja. Beliau merupakan pengurus rumah baru keluarga Cash. We're glad to have you, Marjorie. Look out! Look out! Oh, this is gorgeous. Crazy when people touch your stuff. Singkat cerita, ternyata Cash sudah membeli gedung rumah sakit hewan yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan alat-alat masih sangatlah kuno. Cuman ulah kucing, karena Jeff meminta satu untuk dipelihara, Cash memperbolehkan dengan catatan harus membersihkan semua kandang tua ini. I've opened up an orphanage, too. Thanks, Dan. Diperkenalkan Joey dan remaja yang akan menjadi teman akrab Jeff bernama Drew, anak dari Gus. Joey mempunyai luka di bagian hidung akibat tercakar kelinci peliharaan dari Gus. Sky drops, they're gonna help, but it's still gonna take some time. Listening? It's your dog. Thanks. Di kawasan sekolah baru dari Jeff, ia langsung mendapatkan ejekan dari kelompok Clyde berandalan di sekolah ini. Singkat cerita, sepulang sekolah, Clyde beserta kelompoknya kembali mengusik ketenangan dari Jeff dengan meminta kucingnya dan membawa berlari menuju ke sebuah tempat. Diperlihatkan kediaman tokoh utama dari film pertama. Tujuan dari Clyde merupakan Pet Sematary untuk menceritakan cerita di kawasan ini tentang orang mati bangkit kembali. Old lady, barrier back there. Shut up, dickwad. Asshole. Keadaan Pet Sematary masihlah sama, tetaplah angker dan banyak suara-suara hewan entah berasal dari mana. Saat menemukan kucingnya, Drew berkata, baru kali ini melihat ada seorang yang berani memukul Clyde, dan Drew ini merupakan anak tiri dari Gus. She sure was beautiful. Sometimes, let's get out of here. I agree. Malam pun tiba, Jeff masih teringat-ingat tentang ibunya, masih belum percaya bahwa ibunya telah wafat. Beralih di kediaman Drew saat kedua orang tuanya sedang melakukan pengeceritan, Joey kembali mengganggu kelinci peliharaan dari Gus. Mungkin ini alasan Drew ingin sekali Gus tiada, sebab Gus mempunyai sifat tidak semestinya seorang ayah pada umumnya.
to me like that. He's had ample warning about that dog. Keesokan hari, Drew sudah menunggu Jeff memberitahukan Joey sudah tewas, meminta Jeff untuk menemani menguburnya di Pet Sematary. Setiba di Pet Sematary, Drew berkata tidak menguburnya di sini, melainkan ada tempat yang lebih baik, tempatnya berada di belakang melewati rawa. Seperti di film pertama, syarat keberhasilan dari ritual yang mengubur haruslah pemilik. Sebelum menggali, Drew meminta Jeff jika tidak berhasil jangan beritahu pada siapapun. Jeff mengajak segera pergi dari tempat ini. Singkat cerita, di kediaman Drew, Zoe sudah bangkit karena ulah Zoe, ibu kandungnya bernama Amanda, terbangun. Drew terkejut melihat Zoe hidup kembali. Ibunya berkata akan sesegera menghubungi dokter hewan. Setelah Matthew datang, Jeff pun juga merasa heran membuat Jeff tidak berani memegang Zoe. Saat tidur, Jeff dihantu-hantui ibunya sendiri dengan berkata, "Ibu sedang menunggumu." Sesudah terbangun, ternyata merupakan ulah sosok iblis yang memasuki Zoe. 3 hari kemudian, luka yang dialami Zoe tetaplah sama. Cass juga merasa ada yang tidak beres sebab tidak terdengar sama sekali detak jantungnya. Cass segera mengambil sampel darah Zoe untuk diteliti dikirim ke kota. Malam ini merupakan malam Halloween. Di kediaman Drew, seorang yang mengerti Drew merupakan ibu kandungnya. Drew boleh ikut merayakan dengan catatan harus pulang sebelum pukul 10 dan kisah langsung dibawa ke tempat Pet Sematary. Jeff, honey, mommy's here. Junior here practically shit his pants. Fuck off. Di kediaman Drew, Gus sudah mengetahui istrinya kembali mengizinkan Drew untuk merayakan Halloween. Beralih ke Pet Sematary, Clyde menceritakan kisah horor tentang keluarga Louis, tokoh utama di film pertama. Tetapi cerita dari Clyde banyak dilebih-lebihkan, tidak seperti kejadian sebenarnya. Sesaat Gus datang yang membuat semua remaja kocar-kacir. Drew, get your ass out here, front and center. Shit, you get out of here, Jeff Matthews is between us. Jeff beserta Drew memutuskan membangkitkan Gus. Kisah langsung dibawa ke pemakaman suku Indian. Selesai menguburkan Gus, singkat cerita, diperlihatkan Gus sudah bangkit mendatangi kediaman dari Jeff. Beralih ke Drew yang mendengar suara Gus meminta untuk membukakan pintu. Need a shower. Saya jelaskan sebentar, setiap jasad yang dikuburkan di peninggalan suku Indian jika memiliki luka di bagian tubuh akan terus membekas dan tidak terdengar detak jantungnya. Di sini berakhir pengecritan secara brutal. What are you doing? Oh, Daddy, go me, Dad! Keesokan hari, Cass mendapatkan pesan singkat dari Ruthman meminta segera menghubunginya. Saat akan menelpon, Cass kedatangan tamu. Beliau beserta anaknya ingin mengadopsi kucing yang berada di sini. Area. You can go on back, right through there. Ruthman berkata, lain kali pastikanlah ambil darah hewan yang masih hidup. Sel-selnya benar-benar sudah membusuk. Cass masih belum percaya dengan ucapan dari Ruthman. Ruthman menyarankan untuk menemui seseorang bernama Yolander karena orang terakhir yang mengirimkan darah hewan mati merupakan beliau. Di sisi lain, saat akan membuka pintu, tiba-tiba
Karena kejadian barusan, Cash langsung melakukan perjalanan. Sebelum ke kediaman Yolander, beliau memperingatkan anaknya jika melihat Zoe sesegera untuk menelpon, sebab Zoe tidak sehat dan telah kabur dari kurungan. Zowie, he's not well. Right. See ya. Setibanya di kediaman Yolander, beliau sudah mengetahui maksud kedatangan dari penerus kantornya. Berkata anjing itu tidaklah sakit, melainkan sudah mati. Begitu pula dengan kucing Ruth beserta istri dari pemilik kucing malahan terbunuh kedua kalinya. Beliau menyarankan Cash masuk ke mobil, kemasi barang-barang dan bergegas pergi dari kota itu. So was his wife. Can't find a heartbeat. Vice, my friend. You get in your car. Di kediaman Drew, di belakang kengerian sedang dilakukan Gus menyembelih hewan peliharaannya dengan sangat brutal. Singkat cerita, malam pun datang. Sebelum tidur, Cash merasa akan ada hal buruk menimpanya. Mengunci semua pintu dan jendela. Setelah itu mengambil senjata yang ia simpan. Saat berjalan, beliau tidak menyadari Zoe sudah berada di kediamannya. Keesokan hari berfokus ke Jeff dan Drew. Saat perjalanan pulang, Drew melihat Clyde kembali berulah ingin mengganggu ketenangan dari Jeff. Di lain sisi, di perjalanan Jeff, ia baru mengetahui bahwa Clyde akan mencelakainya. Dan karena ulah dari Clyde menyebabkan Jeff terjungkal. Visit your mom. Anehnya, Gus berada di belakang mereka meminta Jeff secepatnya untuk pulang. Setelah Jeff pergi, Gus melakukan hal persis yang sudah dilakukan Clyde kepada Jeff dan sampai menirukan kata-kata Clyde tadi untuk menakut-nakuti Jeff. I'm just fucking with you. Ternyata Drew berada di tempat tersebut melihat kengerian yang sedang dilakukan oleh Gus. Setibanya di rumah, Drew mengambil shotgun milik Gus. Zoe pun juga menyerang Drew. Sialnya, Drew lupa mengisi pelornya dan ternyata pelurunya sudah berada di genggaman Gus dan sialnya lagi semua kunci di rumah sudah dibersihkan. Keberuntungan berpihak kepada Drew, meminta ibunya untuk bergegas pergi sebab Gus ingin membunuhnya. Drew berusaha menjelaskan bahwa Gus sudah tewas pada malam Halloween. Pengejaran Gus terus berlanjut. Dengan mobil tune-up di tempat Pak Mamat, Gus dengan mudah menyusul. Melihat anak dan istrinya sudah tewas, Gus mendatangi jasad Clyde. Beliau berencana membangkitkannya. Di kediaman Cash, siaran televisi lokal memberitahukan Drew Gilbert beserta ibunya tewas tertabrak truk pengangkut kentang. Berita lainnya, remaja bernama Clyde dinyatakan hilang. Terakhir terlihat Sabtu sore, sepeda motor ditemukan di jalan raya rute 62. Same way me and Drew brought Zowie back. Mom's dead, Jeff. You know that. On Gus. Don't you lie to me! Mar memberitahukan kepolisian barusan mengabari keadaan darurat tentang makam istrimu. Sesampainya di pemakaman, Pak Polis menjelaskan, Gus membawa jasad istrimu, menaruh jasadnya di mobil pick-up, lalu melindas batu nisan Amanda dan Drew. Ini hal teraneh yang terjadi semenjak Louis menggali kuburan anaknya sendiri. Beralih ke Jeff yang sedang berusaha keluar dari rumah.
Ternyata Jess sudah bersekongkol dengan Gus dan Gus sudah menyiapkan tempat untuk mengubur Rini. Berkata, kau harus mengubur anggota keluargamu sendiri. Bury your own. Berfokus Gemar yang terbangun karena mendengar suara gemuruh di loteng. Sesampainya di loteng melihat baju milik Rini. Beralih ke Jess, beliau mengunjungi kediaman Gus. Tiba-tiba, walaupun Joey berhasil diusir, Cash mendapatkan luka di pundaknya. Setibanya di dalam, dipelekan kediaman Gus sangatlah berantakan. Perabotan-perabotan rumah semua rusak berserakan di mana-mana. You dig up my wife. Well, I was building a doggy door. Tembakan dari Cash tidak berarti sama sekali bagi Gus. Malahan membuat Cash terpojok sampai peluru senjata dikeluarkan oleh Gus. Kopetnya lagi Gus melubangi pundak dari Cash. Let me know if this hurts. Sebelum Cash pulang, beliau memastikan keadaan Gus dengan menyarankan 3 peluru. Beralih di kediaman Gus, ternyata Mar menggunakan baju milik Rini. Setiba di rumah, Cash langsung berjalan ke loteng. Cash terkejut melihat keadaan dari Mar sudah tewas dalam keadaan tragis dan melihat istrinya kembali hidup. We can try again, Chase. We can make it work this time. Away from her, Jeff. Ernie's dead. Rini menyuruh Jeff untuk turun ke bawah. Dengan tatapan menjijikan, Jeff menuruti perintah dari ibunya. Saat membuka pintu, ternyata Claire juga berada di kediamannya. Tanpa basa-basi langsung menyerang Jeff beserta Cash. Sedangkan Rini tidak membantu sama sekali anaknya. Malahan beliau mengunci pintu loteng. Setelah itu membakar loteng. Karena lilin merupakan bahan baku untuk mengawetkan Rini, menyebabkan beliau tidak bisa bergerak dan luka yang dialami saat kematian mulai mengelupas. Jeff memutuskan membuka pintu dengan paksa sebab api di loteng semakin menyebar. Your mom! Jeff, she's not your mom, let's go! Kisah ditutup. Cash akhirnya mengikuti saran dari Yolander yang berisi untuk bergegas meninggalkan kota. Saat perjalanan, Jeff teringat-ingat wajah-wajah seorang yang berarti di kehidupan mendatang bagi Jeff. Eventually. Tamat, ending yang sangat kebakaran. Gimana menurut kalian film kedua ini? Jika menurut saya, kita semakin diperjelas watak, sifat, dan luka sebelum kematian tidak akan hilang, terus membekas sampai mungkin membusuk. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini: jika tidak ingin dibully, jadilah pembuli. Saya Brother Dodit mengucapkan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tetap waras dan terlihat nyata. Sampai jumpa di video selanjutnya.